A'udzu billahi Alamin. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam. Kita akan mulai pembelajaran pagi hari ini, yakni Al-Quran, hadis bab yang terakhir, bab ke-11, yakni hadis tentang apa? Tentang apa? Kemarin ini ada hubungannya dengan akidah juga, tentang adab bertamu dan waalaikumsalam, adab bertamu dan teman. Nah, ini juga ada kaitannya dengan itu. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran hadis ini ada bab ke-11, yaitu hadis tentang silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini nanti kita akan membahas tentang hadis silaturahmi. Bagaimana pentingnya silaturahmi. Seperti itu. Baik, ditunggu ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Jadi hadis tentang silaturahmi ini, bagaimana pentingnya silaturahmi ini, bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, tidak akan dia mencium bau surga. Nah, ini pentingnya tentang silaturahmi. Di hadis ini juga An Anasi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabbu. Nah, man ahabbu ini siapa yang ingin atau suka, man ahabbu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Man ahabbu, siapa yang ingin suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An yubasato. Nah, an yubasato yang dilapangkan. Yang dilapangkan lahu fi rizkihi. Nah, rizkinya. Yang dilapangkan rizkinya. Wa yungsa'alahu. Wa yungsa'alahu dan dipanjangkan fi asarihi. Nah, ini dalam umurnya. Wal yasil rohimah. Wal yasil rohimah. Nah, ini hendaklah menyambung apa? Tali silaturahmi. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, ini pentingnya silaturahmi. Jadi jika ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, nah ini juga dipanjangkan umurnya, rezeki maupun kehidupannya bisa baik, ya ini menyambung silaturahmi. Ini isi kandungan dari hadis tentang silaturahmi itu tadi. Silaturahmi itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kata silah dan kata ar-rahim. Nah, kata sila ini berasal dari kata wasala yang artinya menyambung atau menghimpun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedangkan kata ar-rahim berasal dari kata rohimah yang artinya kasih sayang atau kandungan. Jadi
silaturahmi ini berarti menyambung atau menghimpun hubungan kasih sayang persaudaraan yang terputus atau tercerai-berai karena suatu hal. Nah, silaturahmi itu artinya seperti itu. Jadi ketika kalian, Ustadz kasih contoh, ketika kalian bertengkar dengan teman, kemudian ada perasaan nggak enak kepada saudara, kepada kakak, kepada adik kalian. Nah, ini anjurannya itu yaitu menjalin kembali tali silaturahmi. Nah, saling bermaafan, saling menyayangi. Nah, itu yang dimaksud dengan tali silaturahmi. Tidak hanya kepada kakak, kepada saudara, kepada orang tua dan sebagainya, tapi juga kepada lingkungan sekitar kita. Hablum minan nas, jadi hubungan baik antara manusia dengan manusia, seperti yang Ustadz jelaskan minggu lalu, bahwasanya yang dosa yang susah untuk dihapus yaitu ketika kita memutuskan tali silaturahmi. Kenapa? Karena ketika kita meminta maaf kepada Allah, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, kita bisa dengan cara bertaubat dan nasuha, bertaubat, kita mohon ampun, kita meminta maaf kepada Allah bahwasanya kita telah melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan dan sebagainya, kita memohon maaf. Dan karena Allah itu Maha Pemaaf, insya Allah kita semua bisa dimaafkan. Nah, kan tetapi kalau dengan manusia, hablum minan nas ini, jika kita tidak bisa dimaafkan, maka dosa ini masih mengalir terus. Jadi nggak bisa dimaafkan seperti kita bertaubat dengan kepada Allah seperti itu. Jadi kita harus menyambung tali silaturahmi. Nah, ini pentingnya dari hadis ini tentang tali silaturahmi. Nah, silaturahmi itu dapat dilakukan apa saja, berkunjung ke rumah keluarga yang tempat tinggalnya jauh. Nah, ini berkunjung ke rumah saudara dan teman yang lama tidak berjumpa atau bertemu. Nah, ini biasanya dilakukan saat Idul mau hari raya Idul Fitri. Nah, akan tetapi kalau yang tahun kemarin itu memang tidak bisa kita pergi jauh menengok sanak saudara, kita merayakan hari raya Idul Fitri, tapi itu nggak apa-apa karena kita juga menjaga kesehatan. Ke rumah nenek. Ya, ke rumah nenek, ke rumah saudara yang jauh, nah, itu juga termasuk menjalin tali silaturahmi. Tapi jika nanti ketika Ramadan, ketika mau menjelang Idul Raya Idul Fitri, ketika tidak diperbolehkan oleh Waalaikumsalam, tidak diperbolehkan oleh pemerintah, ya kita juga mengikuti aturan yang dilakukan pemerintah. Karena kita sebagai umat Muslim juga kita harus sifat nasionalisme kita juga harus ada, dan kita mengikuti anjuran dan protokol dari pemerintah seperti itu. Kemudian berkirim surat atau menelpon menanyakan kabar keadaannya. Nah, ini juga bisa dilakukan ketika kita semisal tidak bisa menengok ke rumah saudara, ke rumah nenek. Nah, kita dapat menjalin tali silaturahmi ini dengan berkirim surat. Kalau dulu berkirim surat ya, diantarkan dari pos, dari kantor pos, baru bisa dikirim surat. Kalau sekarang kan sudah ada HP. Kalau Ustadz dulu masih berkirim surat. Jadi dikirim surat, kita nulis dulu, kita nama kita dulu, kemudian kita kirimkan ke kantor pos dan dikirimkan alamatnya. Nah, itu bisa kalau ke luar provinsi atau luar kota bisa sampai 2 hari, 3 hari, bahkan bisa lebih tergantung yang mengirimnya dan juga kondisi dari cuacanya. Nah, kalau sekarang kan sudah ada handphone, sudah ada Android, ada iPhone dan sebagainya. Kalian tinggal pencet, langsung bisa menelpon, bisa menanyakan kabar keadaan nenek
yang berada di desa, keadaan saudara yang jauh, teman yang jauh, bahkan bisa sampai luar negeri juga, teman yang dari luar negeri, ada yang teman yang bersekolah di luar negeri. Nah, ini tinggal pencet, tinggal pakai HP, kita bisa menanyakan kabarnya. Beda dengan yang lalu. Yang lalu harus menulis surat dulu, kemudian mengantarkan ke kantor pos, sampainya juga masih beberapa hari lagi, dan sebagainya. Nah, hadis silaturahmi ini sendiri mengandung anjuran agar kita, umat Islam, suka melakukan silaturahmi kepada keluarga, saudara, teman, dan keluarga. Nah, ini diingat-ingat. Biasanya ini juga keluar di soal-soal. Nah, di silaturahmi ini mengandung anjuran. Jadi mengandung anjuran ini maksudnya apa? Kita lakukan dapat menimbulkan hal yang baik, kita dapat disenangi orang lain, kita tidak ada amarah kembali, kita tidak ada iri, dengki, dan juga benci, seperti itu. Inilah pentingnya tentang silaturahmi sampai sudah ada hadis yang sahih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasanya kita umat Islam dianjurkan untuk melakukan silaturahmi. Karena apa? Orang yang melakukan silaturahmi ini dapat dua manfaat sekaligus, yakni dilapangkan rezekinya atau dilukaskan rezekinya, dan juga dipanjangkan umurnya. Nah, bagi siapa saja yang melakukan silaturahmi ini akan dilapangkan dan juga dipanjangkan umurnya, lapangan rezeki dan umurnya. Tapi bagaimana jika orang tersebut memutuskan tali silaturahmi, Ustaz? Nah, itu tadi Rasulullah juga bersabda, kalau kita memutuskan tali silaturahmi lebih dari 3 hari saja, itu dosa jariah itu akan mengalir kepada kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk dapat tidak lagi mendapatkan dosanya? Itu tadi, kita meminta maaf, kita saling memaafkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kita saling memaafkan secara manusia. Waalaikumsalam. Ketika kita ada suatu masalah seperti Ustaz kasih contoh tadi, ketika kalian bertengkar dengan masalah sepele ya, Ustaz kasih contoh saling ejek gitu ya. Sontoloyo, nah itu udah nggak boleh tuh. Pedes, nah itu sudah nggak boleh, karena kita memanggil orang itu harus dengan nama yang baik, karena nama yang baik akan saling mendoakannya. Nah, kalau kita bertengkar karena masalah tersebut, kemudian kita memutuskan tali silaturahmi, Pak kumpul aku, biasanya kalian kan gitu, Pak kumpul aku sama ini sama itu, pokoknya dia gini-gini. Nah, itu yang harus diluruskan. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian harus bisa saling maaf dan memaafkan, karena ini tadi tali silaturahmi itu sangat penting. Kalau kita memutuskan tali silaturahmi, kita tidak akan mencium bau surga. Mencium saja nggak bisa, apalagi masuk. Yang pentingnya silaturahmi. Kemudian ada keuntungan dan hikmah dari silaturahmi. Salah satunya memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini paling penting. Jika sudah Allah ridho, maka jika kita mengejar dunia saja itu juga tidak baik. Jika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Loh, aku ini bisa buat caption ya. Jadi kalau kita hidup itu jangan hanya mengejar duniawi saja, kita kejar akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Kalau kita hanya mengejar dunia, kemudian kita tidak ingat dengan akhirat, maka semuanya akan lupa. Sholatnya lupa, puasanya nggak mau. Nah, puasa Ramadan apalagi yang wajib, jika tidak
dilakukan itu harus menggantinya, seperti itu. Kemudian menggembirakan sanak keluarga. Ini pentingnya silaturahmi juga, menggembirakan sanak keluarga. Jadi ketika keluarga yang jauh seperti nenek, bahkan saudara-saudara yang tidak pernah dikunjungi, ketika dikunjungi itu mereka merasakan kegembiraan. Kegembiraan apa? Melihat cucunya yang sudah tumbuh besar, yang sudah pinter, yang sudah soleh-solihah. Nah, ini suatu kegembiraan ketika kita silaturahmi itu sendiri, keuntungannya dan juga hikmahnya membuat malaikat sangat senang. Seperti tadi, Allah saja meridhoi, apalagi malaikat. Apalagi kalau kita seperti menghadiri majelis-majelis. Nah, ini malaikat juga akan datang untuk mendoakan kita semua. Seperti itu ya. Nah, kalau di rumah-rumah, Ustaz mengingatkan ada gambar yang 3 dimensi, gambar-gambar yang tidak jelas. Nah, itu patung-patung itu lebih baik kalian singkirkan saja. Karena apa? Karena kalau ada seperti gambar 3 dimensi, kemudian ada patung-patung dan sebagainya, itu ada bisa menjadi tempat jin. Nah, ini berbahayanya, bisa menjadi tempat jin. Dan juga malaikat pasti akan enggan masuk. Karena itu tadi ada gambar 3 dimensi, ada patung-patung. Nah, ini patung-patung ini apalagi sangat disukai oleh jin. Kemudian membuat iblis sangat sedih. Pastinya kalau kita menjalin tali silaturahmi, pastinya iblis, jin dan sebagainya, jin yang kafir dan sebagainya, ini akan merasa sangat kecewa, bahkan sedih. Kok saya nggak bisa membuat manusia ini putus tali silaturahminya dan sebagainya. Kemudian menambah umur. Nah, seperti yang dijelaskan hadis tadi, baik rezeki maupun umur ditambahkan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya dan sebagainya. Kemudian menambah berkah dalam rezeki, menyenangkan orang-orang yang telah meninggal. Kalau kita sudah lama ada kakek nenek kita yang sudah meninggal, bagaimana kita silaturahminya? Kita ke makomnya, kita ke kuburnya, kita mendoakannya, kita membawakan bunga dan wewangian untuk kakek atau nenek kita tersebut yang sudah meninggal. Nah, ini membuat hati orang tersebut yang sudah meninggal itu menjadi senang karena mereka didoakan dan sebagainya, seperti itu. Dan juga siksa kuburnya, baik dilapangkan kuburnya itu akan dipermudah dan dimaafkan dan dimaafkan oleh Allah, seperti itu. Ini pentingnya doa, tahlil dan sebagainya itu di situ. Jadi kalian juga harus bisa mendoakan atau tahlil untuk orang-orang yang sudah meninggal seperti kakek atau nenek kalian, seperti itu. Kemudian menambah kasih sayang. Nah, kalau kita tadi sudah bisa menjalin tali silaturahmi yang baik, itu akan disenangi orang lain dan kita juga menambah kasih sayangnya. Kemudian menambah pahala setelah dia meninggal. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita menjalin tali silaturahmi yang baik dengan sesama teman, dengan sesama tetangga, dengan lingkungan, masyarakat, sekolah, dan sebagainya. Nah, ini menambah pahala setelah meninggal. Setelah meninggal nanti kita mendapatkan pahala. Jadi kita banyak-banyak, kita berbuat baik, kita berbuat yang tidak menimbulkan atau memutuskan tali silaturahmi antar manusia, seperti itu. Nah, dalam agama Islam juga tali silaturahmi ini secara luas terdapat pada apa? Sholat berjamaah.
Kenapa pada waktu sholat berjamaah kita itu guyub rukun dan sebagainya. Apalagi kalau dulu itu ketika kita setelah salam, kita dapat berjabat tangan, kita dapat bersatu di dalam masjid tersebut. Kalau sekarang kan kita nggak bisa berjabat tangan ya, tapi tetap kita bisa menjalin tali silaturahmi. Kita berkumpul dalam masjid seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri. Nah, itu kita berkumpul, kita itu sudah menjalin tali silaturahmi. Kenapa? Karena kita sudah berkumpul di dalam masjid dan kita tujuannya yaitu beribadah. Itu pentingnya. Ini secara luas dalam agama Islam tali silaturahmi secara luas. Sholat jamaah, sholat Jumat, Idul Fitri dan sebagainya. Berkumpul di dalam majelis juga, terus saling mendoakan ketika tahlil dan sebagainya. Ini juga termasuk tali silaturahmi secara luas. Kemudian ada juga ibadah haji. Nah, bisa dimatikan dulu mic-nya anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu ibadah haji. Nah, ibadah haji ini kan tempat berkumpulnya ya. Tempat berkumpulnya seluruh umat manusia itu dalam ibadah haji di Arab. Ada yang dari negara Arab sendiri, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa, Inggris. Terus banyak sekali ya. Dari benua Amerika juga, benua Australia, kemudian benua Asia dan sebagainya. Kalau benua Antartika nggak ada yang ada kehidupan di sana. Nah, ini tali silaturahmi secara luas terdapat pada sholat dan ibadah haji seperti itu anak-anak. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait tentang silaturahmi? Tidak. Kita paham ya, berarti tentang pentingnya silaturahmi. Nah, ini juga berkaitan seperti pada pembelajaran akidah akhlak yang minggu lalu, yang tentang adab bertamu dan berteman. Mesti ingat, adab bertamu dan berteman. Ada bertamu tidak boleh lebih dari berapa hari? 3 hari. 3 hari. Minggu lalu ada yang bertanya, tapi gimana Ustaz kalau kita ke rumah saudara, kita ke rumah nenek dan sebagainya? Waalaikumsalam. Ya, ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, itu diperbolehkan kalau tuan rumahnya itu berkenan. Kalau berkenan lebih dari 3 hari. Nah, kalian izin kepada nenek kalian, kepada saudara kalian. Waktu sebelum bersilaturahmi, bertamu, itu kalian meminta izin. Nek, bagaimana kalau saya ini nginap di rumah nenek waktu liburan, seminggu, dan sebagainya. Oh iya, nenek malah senang kalau kamu menginap di rumah nenek. Nah, itu kalian bisa menginap lebih dari 3 hari. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, kemudian kita bertamu, kita menginap di sana selama 3 hari, makannya juga itu yang punya tuan rumah, kemudian mandinya juga ikut yang tuan rumah, kita tidak mengenalnya, baru mengenalnya, tapi seperti itu. Nah, kalau tuan rumahnya merasa seperti ini, merasa terganggu sekali dengan ketika kita bertamu, nah itu lebih baik kita segera pulang, apalagi sampai lebih dari 3 hari. Nah, itu tadi. Paham ya, Nana ya? Ya, Ustaz. Paham, Ustaz. Paham. Dan ditanyakan lagi? Tidak ada. Ini dinyalakan dulu kameranya, Ustaz ingin screenshot. Ya, semua kameranya. Nyalakan dulu kameranya, Nana. Kita screenshot sebelum kita akhiri. Dan semua? 1, 2,
Oke, sudah baik Ustaz tutup. Semoga pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat hidupnya dan akhirat. Nah, Ustaz ingatkan lagi, jangan melulu mengejar dunia, tapi mengejar akhirat. Dunia akan mengikuti. Bisa dibuat caption di sosial medianya. Ya. Baik, kalau sudah selesai, Ustaz tutup. Kita membaca doa surah Al-Asr dan juga kafaratul di dan doaan. Waalaikumsalam.